Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa hari Jumat kita mengaji bab fikih kitab Tadrib, meneruskan bab yang kemarin tentang faraidul ghusl, ya, fardu-fardunya mandi. Sekarang bab tentang wal istihsalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Faslun wal istisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Sunnah mandi yang disunnahkan, bukan sunnahnya mandi, tapi mandi yang disunnahkan. Itu ada 17 macam. Macamnya mandi. Ghuslul Jum'ati, mandi Jumat. Mau tanya dulu, ini yang istiqomah mandi sebelum Jumat siapa? Mandi besar. Loh. Lain ya. Sunnah hukumnya, ya. Ada yang mengatakan wajib. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik itu begini bunyinya. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada waktu hari Jumat, mandi Jumat itu hukumnya wajib. Itu Imam Malik. Kalau imam-imam yang lain berpaku pada hadis yang ini. Idza jaa ahadukum ilal Jum'at falyahtasil. Apabila datang kepadamu hari Jumat, maka mandilah. Maka mandilah di sini diartikan sebagai kayak anjuran. Bukan kewajiban, tapi anjuran. Sunnah hukumnya, ya. Ada keutamaan. Mengapa kok kita disuruh untuk mandi Jumat? Begini hadisnya. Dari Tirmidzi, ya. Man tawaddo'a yaumal jum'ah fiha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan nikmat. Wa man tasala, barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal. Maka mandi itu afdal, ya, lebih afdal. Kalau hanya wudu maka dia mendapatkan nikmat, tapi afdalnya apa? Dia mandi. Itu perbedaan antara ulama-ulama. Kapan mandinya? Ulama-ulama juga berpendapat, beda pendapat, ya. Ada yang berpendapat seperti sholat dua hari raya. Sholat dua hari raya itu mandinya yang baik kapan? Subuh, sebelum subuh, ya. Itu yang baik. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, mandi Jumat kalau bisa sebelum subuh. Tapi kalau kita kan beraktivitas, ya. Kalau mungkin orang-orang Arab itu kalau hari Jumat tidak bekerja, ya. Beberapa tidak bekerja atau libur lah. Mereka mandi sebelum subuh, mereka diam di rumah. Kalau kita kan bekerja, ya, beraktivitas. Mandi sebelum subuh, ya siang jam 9 bau lagi sudah. Jadi mandi aja. Mandinya menurut ulama yang lain, yakni beberapa jam sebelum Jumat, ya, beberapa jam sebelum Jumat. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan bau, itu terutama, ya. Karena kita berkumpul orang banyak. Menghilangkan bau, terus menghilangkan hadis najis, kita seger, ya.
Kalau habis mandi itu kita nggak ngantuk nantinya kalau kita khutbah. Ya. Meskipun tidur waktu khutbah itu nikmat luar biasa. Khusyuk ya. Ya itu fungsi-fungsi daripada mandi sebelum Jumat. Wal aidain, dan mandi 2 hari raya. Tadi saya jelaskan ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yahtasilu yaumal fitr. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ya, itu mandi pada waktu hari raya. Itu tadi itu sebelum subuh mandinya. Kalau ini juga sunnah ya, hukumnya juga sunnah, nggak wajib meskipun kalian nggak mandi yo nggak apa-apa. Tapi kan kurang enak ya, baju kita baru, terus kita nggak mandi kan kurang seru, terus nggak enak. Jadi mandi saja, itu sangat memberikan manfaat kepada kita, mengafdolkan ibadah kita. Ibadah Jumat jadi afdol karena kita mandi, karena kita memotong kuku dan lain sebagainya. Termasuk Aidain, 2 hari raya kita sholat Id dengan saudara-saudara kita untuk menjadi afdol, menjadi khusyuk, nikmat ya. Nah, karena kita mandi. Wal istisqai, dan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Tahu? Sholat minta hujan. Sebelum sholat kita mandi dulu. Itu sunnahnya. Wal khusufi wal kusufi, gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelum kita sholat kedua ini kita sunnahkan untuk mandi. Mengapa kita disuruh mandinya? Ini kan sholat yang berkumpul dengan orang banyak. Khusus Jumat kita berkumpul dengan orang banyak, Idain, wal istisqa, termasuk khusuf ini juga kita berkumpul dengan orang banyak. Beberapa masjid masih mengadakan itu. Tapi kalau masjid yang di desa-desa kadang-kadang tidak mengadakan sholat khusus atau khusuf, ya, sholat gerhana. Mengapa? Karena wajibnya unas, ya, karena ini berkumpul dengan orang banyak. Itu sebenarnya alasannya, kita berkumpul dengan orang banyak biar kita seger, baunya wangi dan lain sebagainya. Lanjut, wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah kita memandikan mayit. Apa hadisnya? Man ghassala mayyitan falyaghtasil. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan mayit maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo. Maka barang siapa yang memikul keranda atau ikut menguburkannya, falyatawaddo, wudu, hanya wudu saja. Tapi yang memandikan harus mandi. Kalau orang Jawa cuma apa namanya? Iso, saya memberikan tangan ya, kaki juga ya. Sunnahnya, ini sunnah ya, nggak wajib. Sunnahnya adalah wudu. Kita wudu. Tuh. Wal kafiri idas lama. Orang yang kafir setelah itu masuk ke Islam. Mu'allaf itu wajib. Sunnahnya mandi. Gak harus mandi. Tapi beberapa ulama yang lebih banyak berpendapat wajib mandi. Kenapa? Karena orang kafir itu pernah junub, ya, pernah mengeluarkan mani. Waktu dia mengeluarkan mani menjadi kafir itu, junubnya kafir itu, dia nggak sah mandinya. Sehingga ketika dia masuk Islam, dia harus mandi besar, ya, harus mandi besar.
biar hilang junubnya. Itu alasan ulama yang berpendapat wajib, dan itu lebih banyak berpendapat wajib ya, daripada yang mensunahkan. Tapi Imam Syafi'i mensunahkan ya, karena ini kitabnya yang dikarang adalah mazhab Imam Syafi'i, mensunahkan. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqan, orang gila dan ayan, epilepsi, tahu ayan? Kejang gitu ya. Alaihi idza afaqan, ketika dia sembuh ya. Ketika dia sembuh dari ayan dan gilanya itu wajib mandi, sunah mandi, sunahkan mandi. Kenapa? Sama hukumnya. Karena ditakutkan ketika dia majnun, ketika dia gila itu dia mengeluarkan mani. Ada kemungkinan besar orang yang majnun itu mengeluarkan mani, ya gitu loh. Sehingga disunahkan untuk mandi. Tapi kan tidak bisa dipastikan mengeluarkan mani enggak, kan itu. Hanya ditakutkan mengeluarkan mani. Tapi kalau kalian punya teman yang gila, ada orang gila terus dia sembuh, ya suruh mandi, karena ya dia nggak mandi berapa hari. Iya, santai aja, suruh mandi. Wal ghuslu, dan mandi indal ihram, hendak ihram. Indah itu artinya hendak. Apabila mau ihram, mandi. Beberapa rukun haji dan umroh itu mensunahkan mandi. Ya. Ini ada ini. Walidukhulil Makkah, masuk Makkah, mandi. Teman-teman mau masuk Makkah, mandi. Mau ihram, mandi. Walil wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah sebelumnya mandi dulu. Walil mabit Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, mandi dulu. Walil ramyil jimaris talas, menghantam jumroh ya, melempar jumroh 3 kali, mandi. Tawaf, mandi. Sa'i, mandi. Walidukhulil Madinah, mandi juga. Ini sunnah, tapi ya kita lakukan ya. Siapa yang pernah kesana? Belum? Dan semoga kita segera kesana ya. Amin. Rindu hati ini, meskipun belum pernah kesana. Oke. Masuknya Mekah meskipun kita tidak diniati untuk haji atau untuk umroh, kita ya disunahkan mandi. Bahwa di sana niatnya kerja, ya. Kita ke Mekah ada kerjaan di sana, yo mandi. Sunahnya mandi. Mekah itu kota suci, ya. Kota suci. Faslun, lanjut. Faslun wal mashu ala khuffaini jaiz. Membasuh khuffaini, 2 khuf ya, jaiz ya, diperbolehkan. Bisalah sati syara'id, dengan 3 syarat. Apa khuf? Khuf itu kayak sepatu. Kalau orang Mekah itu, kalau di sini enggak berbudaya ya seperti itu. Kalau di Mekah ada kayak kasut tapi terbuat dari kulit. Kasut terbuat dari apa ya? Biasanya kulit biasanya. Jadi kayak kasut guys, tapi terbuat dari kulit. Tidak seperti sepatu. Kalau sepatu kan bawahnya ada yang keras ya, atau mungkin ada talinya juga. Enggak, kalau ini enggak. Ya kayak kasut, cuman terbuat dari kulit. Itu khuf. Kita membasuhnya ini diperbolehkan dengan syarat 3. Ayat tadiyah lubsahuma ba'da kamalit thahara. Ya. Sempurna mengusap 2 khuf. Nah, waktunya itu ketika wudu kita sudah sempurna.
Ada yang mengatakan kalau sudah bersih ya, bersih kakinya, tidak ada najis, kita boleh mengusap khuf. Begini contohnya. Kita mau wudhu nih, kita bersihkan dulu kaki kita, lalu kita pakai khuf. Ada ulama yang memperbolehkan sebenarnya sudah sekarang memakai sepatu. Boleh. Kalau kalian ingin mencoba nanti ya memakai sepatu, tapi yang bersih, ya yang bersih syaratnya. Sepatunya bersih, enggak pernah kena najis atau pernah kena najis tapi sudah dicuci, bersih pokoknya. Jangan sampai ada flek-flek itu, jangan sampai. Termasuk dalamnya dibersihkan kalau udah pernah dipakai ya. Pokoknya bersih, bisa dibuat sholat. Itu boleh menggunakan sepatu. Kaki kita udah bersih, udah suci, kita masukkan ke sepatu kita, lalu kita wudhu seperti biasa. Wudhu, kakinya, sepatunya jangan kasih air, ya, cuma diusap saja. Atasnya, bawahnya, tumitnya, selesai. Itu sudah sah wudhunya. Wa yakuna satiraini lima halun la ghuslil fardi minal qadamain ya. Kedua, muzah harus dapat menutupi bagian wajib daripada kaki ya. Oke, yang dibasuh. Muzahnya itu ya, atau khuf tadi itu harus menutupi seluruhnya. Tidak boleh ada bolong sedikit pun. Boleh bolong di atasnya. Ya gimana kalau nggak bolong atasnya, nggak bisa kita masukkan kaki ya. Boleh di atasnya. Tapi kalau bawahnya nggak boleh bolong. Pinggir samping-sampingnya nggak boleh bolong. Bolong yang terlihat maksudnya. Kalau bolongnya karena jahitan nggak masalah. Ya, kan nggak kelihatan. Ada sebagian ulama juga malah jangan sampai termasuk air. Ketika air itu dimasukkan atau diteteskan ke situ, itu airnya masuk. Itu jangan sampai. Ada ulama sampai seperti itu. Tapi pendapat yang lain membolehkan. Pokoknya sepatu bisa menutupi, tidak kelihatan kaki kita, sudah cukup menjadi syarat sebagai khuf. Wa yakuna mimma yumkinu tasyabu'ul masyi alaihima ya. Syaratnya yang ketiga yakni kuat. Sepatu itu, khuf itu kuat untuk perjalanan, ya, untuk melanjutkan perjalanan. Karena sebenarnya khuf ini zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat digunakan untuk perjalanan, ya, untuk hijrah, untuk berperang dan lain sebagainya. Kalau beliau itu melepas sepatu kesulitan, karena dulu kemungkinan sepatu untuk perang dan sebagainya itu sudah sulit untuk dilepas ya, sehingga cukup untuk membasuh saja. Jadi harus kuat untuk perjalanan selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan kaos kaki, Mama? Ya, kaos kaki itu kan bolong-bolong. Hanya satu imam yang membolehkan, Imam Maliki ya. Imam Maliki itu memperbolehkan memakai kaos kaki, tapi harus tertutup, yang rapat. Ada yang kaos kaki itu nggak rapat, ada yang kaos kaki rapat. Itu yang rapat yang boleh dipakai untuk khuf, ya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali tidak memperbolehkan, ya. Kaos kaki itu tidak diperbolehkan untuk sebagai khuf. Karena ya tidak mewakili syarat-syarat daripada khuf. Coba kita pakai kaos kaki saja untuk jalan-jalan, kan tidak enak. Terus ya nggak kuat lah untuk menjaga kesucian kaki kita, nggak kuat. Itu alasannya mengapa kaos kaki tidak dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Oke. Wayam sahul mukimu yauman walailatan. Membasuh mukim itu sehari. Orang yang mukim itu membasuh
membasuh khufnya cuma sekali. Kalian ada di rumah sini cukup membasuh ketika subuh sampai apa? Sampai subuh lagi sampai isya. Itu nggak usah membasuh lagi, cukup sekali saja. Asalkan kalian nggak batal ya. Kalau batal ya beda. Kalau batal kalian punya hadas ya berarti kalian wudhu lagi, membasuh lagi. Wal musafiru salasata ayyam, dan musafir itu 3 hari dilayalihinna. Apa namanya, membasuh kakinya itu 3 hari. 3 hari. Wa ba'tidaul muddat min hini yuhdatsu ba'da lubsil khuffaini, ya. Permulaan waktunya kapan ya? Yakni pertama hadas. Ya, kita punya hadas tadi yang saya jelaskan, kita punya hadas terus kita wudhu, yaitu dimulai pertama waktunya. Waktu mengusap sampai 24 jam. Sampai satu hari 1 malam. Fa in masakha fil hadari summa safara au masakha fis safari summa aqama atamma masha muqim. Ketika kita dalam perjalanan ya, lalu kita bepergian atau kita bepergian lalu ketika kita jadi mukim lalu kita bepergian atau kita bepergian lalu kita mukim, yang paling afdol kita wudhunya ketika pas mukim ya. Ketika kita mau bepergian, kita masih mukim nih, afdolnya kita wudhu dulu sebelum bepergian. Atau pas bepergian terus kita mukim, ya afdolnya waktu mukim. Itu menurut kalau ulama. Sebenarnya hari ini disandarkan kepada ketentuan ya fikih dalam mengqadha dan mengqashar salat. Kita mengqadha salat ya. Kita mau perjalanan ke Surabaya. Perjalanannya mulai asar, kita otomatis perjalanannya kita duhur. Mau duhur itu mau perjalanan ke Surabaya. Nah, kira-kira asar nih nggak cukup karena kita nanti kira-kira nyampe Surabaya adalah isya umpama. Berarti kita lebih afdol mengqadha di perjalanan atau waktu di rumah. Mengqadha sholat asarnya di rumah ya. Jadi sekalian sholat duhur plus sholat asar. Itu afdolnya, bukan pas perjalanan. Kita sudah tahu, oh nih kira-kira nih asar kayaknya kepotong nih kayaknya. Karena saya nanti nyampe-nya Surabaya adalah isya. Yaudah, sholat duhur plus asar. Jangan perjalanan, nanti di perjalanan kita nggak tahu. Pas kena apa kita nggak tahu. Allah, ya. Jadi afdalnya adalah di rumah. Wa yabdulul mashu bisalasati asya. Yang membatalkan membasuhnya khuf itu ada 3. Bikhol ihima, melepaskan. Kita melepaskan salah satu. Jangan 2, 1 saja sudah batal. Ya. Sehingga membuat batal itu kita harus wudhu secara sempurna. Wudhu lagi secara sempurna. Ya. Wang kitoil muddah, ya. Habis waktunya. Waktunya udah habis. Sudah kalau mukim itu sehari semalam. Nah, maka kita harus mengusap lagi, harus wudhu dari awal lagi. Wudhu mengusap. Wa ma yujibul ghusl. Dan apa-apa yang mewajibkan mandi.
Nah, ini disandarkan pada qaul di Al-Qur'an ya. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau di sini di Al-Qur'an ketika kita sakit atau dalam perjalanan kita hanya tayamum ya. Fatayammamu kita hanya bertayamum saja. Yang afdol tapi gimana? Tayamum atau membasuh seperti biasa? Membasuh membasuh kaki. Yo, kalau ada air kita membasuh kaki. Kalau ada air kita berwudu. Kalau nggak ada air ya kita bertayamum. Kalau kita sakit mama, kita wudu lalu membasuh perban apa bagaimana? Yang paling afdol? Ya kita cukup bertayamum saja. Karena kalau perbannya nanti kena air, takutnya tambah parah. Ya meskipun sedikit, tapi kalau di perban itu kadang-kadang airnya nggak kering-kering, sehingga takutnya tambah parah. Jadi sehingga tayamum saja kalau kita sakit, nggak usah wudu, ya nggak usah wudu. Terus kita usap khufnya, nggak bisa begitu. Terus apa lagi? Begini, kita wajib mandi, mama. Kita punya junub, lalu kita wajib mandi, nggak ada air. Nanti kita bahas juga di tayamum nanti ya. Nanti aja di tayamum itu. Kita lanjutkan itu nanti di tayamum. Tapi saya agak awal-awal dulu. Kita junub, lalu kita wajib mandi kan? Nggak ada air, adanya cuma air wudhu. Maka yang dibolehkan kita gimana? Bertayamum mandi, ya. Bertayamum mandi lalu kita wudhu. Tayamum dulu, tayamum niat mandi, lalu kita wudhu, begitu ya. Jadi tayamumnya itu untuk menghilangkan hadas besar, wudhunya untuk menghilangkan hadas kecil. Karena airnya cukup untuk wudhu, bukan untuk mandi. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke tanya jawab mungkin. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Untuk kan sakit tadi boleh tayamum kan? Ya, tayamum. Nah, itu apabila posisi kita pas sakit itu udah nggak punya baju ganti yang ibaratnya itu katakanlah najis lah. Nah itu gimana sholatnya? Pas mau kita ganti itu juga udah ada sisa gitu. Gimana sih? Apa tetap tayamum untuk sholat ataukah kita nunggu sampai ada lagi maksudnya baju yang bersih, tapi itu mungkin besoknya lagi, tapi kita menunda sholatnya seperti apa? Baju yang bersih itu pokoknya tidak kena najis ya. Intinya gitu. Kalau baju itu nggak kena najis meskipun berhari-hari, kayak kita ya kadang-kadang berhari-hari dipakai tapi nggak kena najis, nggak apa-apa dibuat sholat. Kalau khawatir udah pernah kena najis, ya dibersihkan saja. Apa yang kena najis itu dibersihkan, ya dicuci bagaimana sekiranya tidak terlihat lagi. Syaratnya najis itu kan terlihat najisnya, baunya, rasanya. Ya, pokoknya ketiga ini sudah nggak ada, sudah hilang najisnya. Itu mas ya. Jadi kalau baju yang dari rumah sakit kadang-kadang sudah berhari-hari kita nggak ganti baju. Masa gitu sih? Kita biasanya siapa yang pernah sakit sampai berhari-hari? Sehat-sehat semua ya? Pernah? Sehat semua. Setiap hari diganti bajunya? Diganti ya? Oh berarti insya Allah aman ya? Insya Allah bisa dibuat salat. Tapi kalau ada rumah sakit yang nggak ganti mama, 3 hari 4 hari nggak diganti sama pihak rumah sakit, lupa mungkin dan sebagainya. Ya selama tidak pernah kena najis dan tidak bau, tidak kerasa, tidak terlihat, tidak masalah.
kita boleh memakainya. Oh ya, saya ingin membahas lagi tentang khauf tadi. Khauf itu juga bisa diartikan jubah yang panjang ya. Jadi Rasulullah itu dulu wudhu tapi tidak melengkes semua tangannya sampai siku, enggak. Tapi cukup mengusap jubahnya. Nah, ini sama hukumnya ya, seperti khauf yang di sepatu. Khauf sepatu dan jubah hampir sama. Jaket itu boleh bisa. Ya kalau jadi ya kemeja lah, kalau jaket mungkin bisa terlepas. segini itu apa namanya ya boleh kan sebenarnya, tapi kita sekarang kan sudah dimudahkan. Dulu mungkin jubahnya Rasulullah itu susah untuk dilepas ya, kalau dipakai lagi itu susah karena besar, terus apa namanya terbuat dari bahan-bahan yang berat dan kuat ya, sehingga susah untuk dilepas. Dan melengkesnya pun susah loh, bayangkan melengkesnya aja susah. Kalau jaket kan masih mudah melengkesnya, masih bisa lah ditarik-tarik. Kalau itu nggak bisa, sehingga Rasulullah hanya mengusap jubahnya saja. Ya kalau kita sekarang wudhu ya sesuai saja lah. Kalau apa namanya kita pakai sepatu ya dicepot lah sepatunya. Karena kalau kita melepas sepatu sudah nggak kalau kita melepas sepatu setelah wudhu, kita melepas sepatu ya itu udah batal wudhunya ya. Sehingga banyak syaratnya. Ya kita ya wudhu seperti biasa saja. Kalau kita sholat pakai sepatu di masjid ya udah boleh sama takmirnya gitu loh. Meskipun sepatu kita bersih. Baru nih Pak, baru beli saya ini. Lihat tuh bungkusnya masih ada. Tetap nggak boleh. Ya. Nah, seperti biasa saja di sini seperti apa adabnya. Ya. Terus wudhu pakai jaket. Ya kalau kita wudhu seperti biasa jaketnya dibuka dulu. Sempurnakan wudhunya. Kita kembali kepada hukum asal dulu, wudhu yang sempurna. Ya. Sebelum masuk kepada hal yang dirukhsah. Tadi itu rukhsah, sebenarnya kayak gini rukhsah. Rukhsah kita boleh menggunakan sepatu. Rukhsah kita boleh menggunakan jaket atau jubah. Ya. Itu rukhsah. Ya. Boleh. Termasuk sholat ya. Kita sholat menggunakan sepatu atau menggunakan kaos kaki. Itu boleh ya. Jadi begini, mengapa kok sholat orang ada yang menggunakan kaos kaki? Itu sebenarnya dikiaskan dengan hukum seperti ini. Kita sujud, itu kita wajib menempelkan apa aja? Telapak tangan, dua tangan, terus dahi, hidung, lutut, berapa? Sebenarnya hidung enggak wajib ya. Ini dahi ya. Wajar. Adalah dahi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Sekarang begini, kita harus menempelkan dalam bentuk kulit ya. Ini kulit, lalu ini kulit. Oh, ini kok gak kulit? Nah, disamakan dengan itu. Disamakan dengan lutut. Ya, paham ya? Jadi hukumnya seperti itu. Mengapa kok pakai kaos kaki boleh? Karena disamakan dengan lutut. Itu lain. Tadi kan Ustadz bilang pada saat tentang kekurangan air, pada saat habis air kita mandi tayamum dulu baru berwudu. Itu tata caranya itu bagaimana? Ya, tayamum semuanya sama hukumnya ya. Bagaimana prosesnya tayamum itu sudah sama. Itu pun tapi diniatkan untuk mandi. Begini, kita punya hadas, lalu kita nemu air sedikit, hanya cukup untuk wudhu. Kita tayamum. Saya niat tayamum pakai Indonesia saja nggak apa-apa. Karena niat itu adalah ada di hati. Kita mantapnya seperti apa. Saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah, tayamum seperti biasa. Muka, tangan. Tayamum mandi dan tayamum wudhu sama hukumnya. Ya seperti itu tayamum memang. Ya. Tapi niatnya berbeda. Niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Setelah itu kita mau wudhu.
ya kan, mau wudhu. Biasanya kalau mau wudhu berarti kita tayamum lagi. Tapi kita ada air yang dikit yang cukup untuk berwudhu. Ya udah wudhu aja. Ya. Afdolnya adalah kita menggunakan air ketika memang ada air. Itu hukumnya. Kalau nggak ada air ya dua-duanya kita pakai tayamum. Ya. Menggabungkan dua tayamum dalam satu tayamum, saya belum pernah melihat bagaimana caranya. Meskipun hadisnya juga belum pernah melihat. Setahu saya seperti ini, ya prosesnya. Tayamum dulu untuk khusus mandi, setelah itu wudhu. Kalau menggabungkan dua saya belum pernah melihat. Contohnya seperti ini. Ada emang ibadah yang digabungkan, ya. Kita puasa wajib. Puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi puasa sunnah boleh digabungkan dengan puasa wajib. Puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Kita puasa Ramadan, gak boleh kita sekaligus puasa Senin Kemis, gak boleh. Tapi kita puasa Senin Kemis sekaligus nyauri puasa Ramadan, boleh. Ya. Yang belum tersahur puasanya, yuk sahur. Kurang berapa hari nih? Kurang seminggu lagi. Yuk sahur. Ya. Ini 10. Kelebihan, kelebihan. Aturan kurang maksudnya. Tabungan. Ya, oke. Monggo silakan nyalain. Sampun? Jam berapa? Oke, jam 6.50. Oke, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna yanfa'una, Rabbi fakina wa faki'ana wa qarabati lana idina. Subhanallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.